Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah Network Programming, yaitu tugas Lab 8 File Processing, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu adalah konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Yang kedua yaitu menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh program secara hands-on. Yang ketiga adalah deskripsi tugas mengenai Lab 8 sendiri, yaitu ini nanti saya akan jelaskan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan implementasi dari hasil running program. Ya. Di sini kita langsung saja buka Sublime Text ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu iterator itu ya. Iterator itu adalah alat yang menyimpan posisi dalam proses iterasi, dibuat dari iterable dengan iter. Gunanya mengakses elemen satu persatu dan menghemat memori karena tidak perlu mengakses semuanya sekaligus gitu. Jadi kita itu pertama-tama kita akan membuat list atau objek sejenis list gitu ya. Ini disebut iterable, yaitu objek yang bisa dilakukan iterasi, pengulangan elemen satu persatu. Jadi kita membuat sebuah list, lalu itu untuk iterasinya, pengulangannya, lalu kita membuat iterator untuk menyimpan datanya satu persatu, jadi tidak sekaligus. Kenapa seperti itu? Karena itu untuk menghemat memori, ininya untuk menghemat memori lah ya, gitu, untuk menghemat memori agar tidak berat gitu. Misalkan saya di sini membuat secara manual terlebih dahulu gitu ya. Misalkan saya di sini membuat merek HP ya, merek HP, lalu di sini ada Samsung, oke, kedua ada Vivo, oke, lalu ada Xiaomi, cukup 3 aja. Lalu pada merek HP ini saya akan membuat secara manual tanpa pakai for loop. Caranya saya membuat iterator ya, ini sebenarnya bebas mau dikasih nama apa, karena kita tidak pakai for loop, jadi kita harus menggunakan iter itu sendiri gitu. Iter merek HP. Nah, setelah itu kita lanjut, kita akan print. Karena kita tidak menggunakan for loop, kita wajib mengetikkan next ya. Jadi kita harus satu persatu kalau untuk manual gitu. Iterator. Oke. Karena di sini elemennya itu cuma 3 atau objeknya cuma 3, Samsung, Vivo, dan Xiaomi, maka dia akan mengetikkan secara satu persatu. Karena saya ini manual menggunakan print next, dia akan satu persatu. Jadi setelah Samsung itu ada Vivo dan ada Xiaomi. Karena saya cuman mengetikkan satu, maka yang akan muncul yang paling pertama yaitu si Samsung sendiri gitu. Kita akan coba tes ya. Lab8.py. Oke, di sini Samsung bisa keluar ya. Namun Vivo dan Xiaomi masih belum bisa dikeluarkan secara bersama ya. Yaitu dengan cara kita mengetikkan kode ini lagi ya, sama persis ya. Nah, kita mengetikkan 3 dan karena si Samsung, Vivo, dan Xiaomi ini berjumlah 3 gitu ya. Kita akan coba tes dan di sini keluar semua Samsung, Vivo, dan Xiaomi. Selanjutnya, bagaimana kalau saya mengetikkannya 4 gitu ya, 4. Jadi lebih dari si yang ada di dalam list tersebut gitu. Dia akan menghentikan stop iterasinya, iteration gitu ya. Dia akan menghentikan proses pengulangannya karena lebih dari batas maksimal yang ada di dalam merek HP tersebut gitu. Tapi ini yang saya lakukan adalah cara dari iterator secara manual gitu ya. Jadi dia menyimpan datanya di sini, maksudnya di sini adalah iterable-nya gitu ya, data yang akan kita lakukan iterasi secara satu persatu, lalu disimpan di dalam iterator ya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menghemat memori. Jadi kita setelah mengetikkan Samsung, kita tidak perlu, begitu kita memasukkan lagi next iterator, kita tidak perlu mengulang dari Samsung, kita hanya melanjutkan setelah dari Samsung. Jadi kayak kita itu nggak usah mengulang dari awal lah gitu lah ya. Jadi sistemnya itu dia berhenti sementara tapi tetap menyimpan gitu. Nah, ini adalah cara dari iterator secara manual gitu ya. Kita akan coba ini dulu, terus nama dulu iterator secara manual ya. Oke, kita bekukan
kan dulu ya, kita akan buat secara otomatis, yaitu menggunakan for loop. Oke, sama aja kayak tadi, merek HP ya. Kita akan coba merek HP, Samsung, Vivo, Xiaomi. Oke, cukup 3 aja. Nah, karena kita itu akan membuat secara otomatis, yaitu menggunakan for loop. Nah, di dalam for loop itu sudah ada next dan iter gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan next gitu ya. Jadi kita menggunakan for i misalkan gitu ya, for i in merek HP gitu ya, merek HP. Langsung saja kita print gitu ya. Kita print kita tutup dulu, kita print ya. Kita print langsung aja di sini, print i gitu ya. Nah, di sini sih dia akan langsung menampilkan semuanya ya, Samsung, Vivo dan Xiaomi, karena yang di merek HP ini di sini cuma ada 3 merek HP dan dia akan menampilkan secara semuanya dan otomatis gitu. Kita akan coba. Nah, dia akan muncul Samsung, Vivo dan Xiaomi gitu. Jadi seperti itulah iterator. Iterator itu adalah objek yang menyimpan state atau langkah ya, dan memungkinkan untuk mengakses elemen satu persatu dari koleksi data seperti list tanpa mengungkapkan struktur internalnya. Dan ini adalah iterator. Saya akan tulis dulu ya, iterator secara otomatis ya. Oke, kita bukukan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu generator gitu ya. Jadi generator dan iterator ini sebenarnya saling berkaitan ya. Cuman di dalam iterator itu belum tentu di dalam iterator itu tidak ada generator. Tapi kalau generator itu sudah pasti ada iterator gitu. Nah, gimana itu bisa kayak gitu tuh? Nah, ini saya akan coba sedikit jelaskan ya. Generator juga bisa secara manual dan otomatis sebenarnya. Misalkan di sini saya mau menghitung bulan gitu ya, bulan. Lalu sini saya tuliskan max karena saya akan nanti mau nulis pokoknya maksimal dari bulan ya, 12 bulan gitu ya. Lalu setelah itu kita akan coba hitung bulannya ya, hitung bulan sama dengan ya, hitung bulan sama dengan 1, karena kita akan mulai hitung bulan dari bulan 1, bulan 2 gitu ya nanti ya. Lalu kita masuk ke perulangannya ya, while hitung bulan apabila kurang while hitung bulan sama dengan 1, ini bukan sama dengan 1 sih, harusnya sama dengan max ya. Nah, jadi apabila perulangannya itu akan sampai maksimal gitu ya, jadi dia tidak bisa melebihi dari yang nanti kita akan sebutkan di bawah gitu. Nah, di bawah itu nanti memasukkan angkanya itu di iteratornya gitu, while hitung bulan. Habis itu kita akan masukkan yield. Nah, ini adalah salah satu ciri khususnya dari generator itu menggunakan yield. Bedanya dengan return itu, kalau return itu dia langsung menghentikan gitu ya, menghentikan programnya. Jadi data yang kita sudah sebutkan tadi di awal itu dia hilang gitu ya, kita akan melakukan itu secara dari awal lagi gitu, nggak bisa langsung dari tengah-tengah. Nah, makanya kita menggunakan yield, berhenti sementara, dan ini untuk ciri khusus dari si generator tersebut gitu. Lalu yield ya, yield hitung bulan, lalu selanjutnya kita hitung bulan plus sama dengan 1. Nah, jadi di sini hitung bulan itu setiap kita nanti memasukkan hitung bulan yang bulan pertama, bulan 1, bulan 2, nah dia tidak akan mengulang dari bulan 1. Jadi 1 ditambah lagi 1 sama dengan 2 gitu nanti. Nah, selanjutnya kita akan buat iteratornya. Iteratornya misalkan iterator gitu ya, iterator sama dengan bulan kita masukin. Karena bulannya ada 12 ya, Januari sampai Desember. Selanjutnya kita akan coba print ya, print next. Lalu kita di sini printnya iterator. Nah,
Di sini kita akan coba running ya, apakah berhasil. Nah, di sini dia akan menampilkan bulan ke-1 ya. Karena saya baru menampilkan pre-next iteratornya cuma 1 gitu. Sedangkan di sini adalah 12 dan di generatornya ini sampai maksimal gitu. Jadi dia tidak akan bisa melebihi dari maksimal yang ada di iteratornya, yaitu 12 bulan gitu. Ya, sama seperti tadi, kita coba salin ya. Nah, kita coba segini dulu. Di mana? Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sama seperti tadi lah pokoknya kalau kita lebih dari batas maksimal, dia akan stop iterationnya gitu ya, iteration gitu, dia akan stop gitu. Nah, dia akan menampilkan stop iterationnya gitu. Jadi seperti inilah untuk generator, dan ini adalah generatornya dan ini adalah iteratornya. Tapi yang saya contohkan ini adalah generator secara manual gitu. Kita akan tulis dulu sini generator secara manual gitu ya. Oke, kita tentukan dulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan generator secara otomatis gitu ya. Tadi kan iterator udah ada secara manual dan otomatis, dan ini adalah saya akan contohkan generator secara otomatis juga gitu. Sama seperti tadi ya, def bulan bulan next, lalu ada hitung bulan. Kita akan mulai hitung dari 1, lalu masuk ke perulangannya, hitung bulan sampai dengan maksimal ya kan, yield, lalu hitung bulan plus sama dengan 1, karena akan kita tambahkan setiap ini sama dengan 1 gitu ya. Pokoknya sama persis lah, cuma bedanya tuh di bawahnya, karena tadi itu kita menggunakan print next, jadi kita harus memasukkan 11 sampai 12 kali gitu. Nah, di sini kita langsung aja for i in bulan 12 gitu ya. Lanjut di sininya kita print. Nah, di sini kita tinggal print i aja sama kayak tadi persis gitu. Jadi dia otomatis akan ngeprint 1 sampai 12 gitu. Nah, ini adalah konsep generator gitu. Jadi saya ulangi lagi ringkasannya untuk iterasi. Iterasi itu adalah proses pengulangan untuk mengakses setiap elemen dalam suatu objek seperti list, tuple, dictionary, dan lain-lain. Untuk iterator sendiri adalah objek yang menyimpan state dan memungkinkan untuk mengakses elemen satu persatu dari koleksi data seperti list tanpa mengungkapkan struktur internalnya. Untuk generator sendiri adalah fungsi khusus yang digunakan untuk membuat iterator dengan lebih mudah menggunakan yield. Dengan yield, generator menghasilkan elemen satu persatu dan mengingat posisinya. Jadi dia tidak akan mengulang dari awal lagi gitu. Jadi kalau kita udah mengetikkan yang misalkan itu udah sampai 5 gitu, dia akan melanjutkan 6, 7, 8 gitu. Dia tidak akan mengulang dari awal gitu ya. Generator secara otomatis memiliki kode iter dan next gitu. Nah, itu untuk yang kita tidak mau menggunakan for gitu. Lalu kapan kita menggunakan iterator atau generator gitu? Gunakan iterator jika ingin mengakses elemen secara manual dan menghemat memori gitu. Nah, itu akan menghemat memori, kita menggunakan iterator dan generator. Generator sendiri jika ingin membuat iterator dengan cara yang lebih sederhana dan efisien, terutama untuk data besar gitu yang tidak bisa langsung dimuat ke memori gitu. Nah, itu adalah konsep dari generator dan iterator gitu. Lanjut kita akan bahas untuk lambda function. Lambda function di sini kita hapus saja, kita ulang dari awal. Lambda function. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa itu lambda function ya. Lambda function sendiri adalah cara membuat fungsi anonim atau fungsi tanpa nama yang hanya memerlukan satu baris kode. Nah, lambda function ini bisa disebut untuk kita itu menghemat baris lah ya. Jadi satu fungsi untuk menghemat baris tapi kecil gitu dan simple gitu. Tapi itu fungsi gitu, tapi kita tidak menggunakan def di sini gitu.
Fungsi ini sering digunakan untuk operasi sederhana yang tidak memerlukan nama fungsi yang jelas ya. Kita akan coba contohkan ya, seperti misalkan kita di sini misalkan kita mau menghitung pangkat gitu ya, pangkat. Nah, pangkat sama dengan lambda ya, lambda. Nah, ini walaupun kita cuma mengetikkan lambda ini sudah termasuk fungsi ya, fungsi sederhana lambda. Misalkan kita a, b gitu ya, a, b titik 2, kita masukkan parameter a, pangkat a b gitu. Selanjutnya kita akan coba print di sini ya. Oh no, bukan lambda, b ya, b. Nah, lalu kita akan coba print di sini, print pangkat, lalu sininya masuknya misalkan kita mau pangkatnya 3 sama 2 gitu lah ya. Nah, ini akan otomatis sudah termasuk fungsi sederhana gitu ya. Nah, kita coba hasilnya 9. Salah ding. Nah ya, ini adalah contoh dari lambda function gitu. Jadi dia itu termasuk fungsi sederhana tapi tidak menggunakan def. Nah, walaupun cuma sebaris gini dia menghemat baris ya, tapi ini termasuk fungsi gitu ya, fungsi dari lambda function gitu. Oke, cukup. Selanjutnya menjelaskan konsep file processing gitu ya. File processing secara contoh program secara hands on gitu ya. Jadi pertama-tama itu saya akan menjelaskan dulu apa itu file processing gitu ya. File processing sendiri adalah teknik membaca dan menulis data ke file eksternal seperti txt atau csv atau json gitu ya. Nah, sebentar kita hapus dulu. Nah, pada lab session 8 sendiri di sini saya menggunakan csv. Kita akan coba contohkan langsung saja ya menggunakan txt yang itu paling sederhana. Txt kita akan coba jalankannya menggunakan notepad gitu ya. Kita akan coba. Nah, di sini kita itu kalau untuk file processing ini kita akan menggunakan with ya, with. Kita akan coba with, lalu menggunakan with open langsung kita coba data gitu ya. Data kita di sini saya coba akan tulis data untuk rt gitu ya, data rt.txt. Nah, lalu di sini kita akan tulis w yaitu write karena kita akan menulis filenya, menulis isinya lah gitu ya biasanya ya. Lalu alias rt.2. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba tulis isinya rt write ya, rt write. Misalkan di sini saya nama gitu ya. Saya buat satu aja. Nama, lanjut nama, habis itu masih dalam satu ini ya, nama Suranto gitu ya. Nah, lalu di sini kita coba new line untuk tidak apa ya, nah di sini kita coba nulis data RT, data dari warga di rukun tetangga ya, ada namanya yaitu Suranto. Kita akan coba tulis lagi isi keduanya, RT write bloknya ya, kita coba tulis bloknya yaitu di blok A strip 01 gitu ya. Lalu new line agar dia lebih rapi gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah bikin file write-nya untuk tulisnya. Sekarang kita akan coba bikin with lagi, with open tapi yang read gitu ya. Nah, di sini sama data rt.txt. Selanjutnya di sini kita dia r ya, dia read s-nya. Selanjutnya masih sama rt bukan rt. Selanjutnya di sini kita akan coba hasil kita coba hasil sama dengan rt.read ya. Kita akan baca dari file yang atas tadi yang write. Nah, di sini kena pakai txt read
lalu bawahnya baru kita akan print ya, print dari hasilnya. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Nah, di sini masih error nih, error data rt.txt-nya, karena dia ini masih 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 sama, ini atas sama bawahnya masih sama dia, jadi harus diubah gitu, harus diubah deh rt rate. Misalkan saya sini rt.txt gitu ya. Nah, masih belum juga nih karena with open ya, with open data rt.txt ras rt hasil rt print hasil ya, open rt write block a rt write block a karena error. Kenapa error with open data rt w as rt.txt. with open data rt with open srt print hasil with open data rt.txt r txt w. Oh iya, ini tidak menggunakan koma ya. Nah, tadi saya sempat benarkan, tadi saya lupa menggunakan koma antara data rt dan .txt, w, write dan r-nya. Lalu kita akan coba jalankan lagi. Nah, di sini masih error karena w-nya ini besar ya kali ya. Kita akan coba jalan. Nah, di sini w-nya tadi itu saya besar, jadi dia tidak akan membacanya. Di sini setelah kita coba hapus dulu deh. Nah, di sini pada file txt-nya dia sudah berhasil ya, ada nama Suranto dengan blok A-01 gitu. Nah, di sini dia harusnya menyimpan kepada file yang di laptop kita ya, dia akan menyimpan filenya. Saya akan menyimpan, coba akan cek di lab session 8. Nah, di sini kita coba hapus dulu ya. Saya tadi coba kita coba hapus dulu. Nah, kita akan coba running lagi di sini. Nah, kita akan coba running, apakah dia muncul. Nah, di sini akan muncul berbentuk teks dokumen. Nah, ini adalah salah satu file processing menggunakan txt gitu. Nah, kita akan coba. Nah, dia sudah ada di sini nama Suranto blok A01. Nah, ini adalah contoh dari txt. Nah, di sini kita akan coba menggunakan CSV atau CSV itu comment separated value ya, CSV, atau nanti kalau saya salah saya akan coba cek lagi. Nah, untuk menggunakan CSV tersebut, pertama-tama kita akan mengimport modulnya. Import modulnya yaitu import CSV. Nah, ini sudah disediakan oleh Python import CSV. Kita akan mengetikkan import CSV saja. Pada file write-nya di sini ada sedikit perbedaan, yaitu daripada txt sendiri gitu ya. Yaitu yang pertama, setelah write ini kita akan kita akan memasukkan yaitu new line ya, new line agar dia barisnya itu lebih rapi gitu ya, lebih rapi, dan mengetikkan bagaimana kalau ada yang kosong gitu, ada yang kosong. Nah, selanjutnya ada perbedaan lagi, ada sedikit perubahan pada sini writer ya, writer. Kita akan menulisnya itu writer sama dengan CSV ya, csv.writer, writer es-nya rt. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada perubahan sedikit ya, karena kita itu menggunakan CSV ya. Jadi CSV itu dia berbentuknya itu table ya, table row gitu ya. Jadi kita akan memasukkan write row ya, write row. Ini kita hapus aja dari awal deh ya. Kita hapus dari awal. Nah, write row. Lalu kita coba tulis list gitu ya, list, lalu kebalik ya, gini. Oke. Nah, nama gitu ya,
nama titik 2 nama lalu koma, kita pisah Suranto RT right row, lalu blok A01. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari TXT dan CSV ya. Lalu di bagian rate-nya ini kita ubahnya di bagian with open sama sih, kita akan ubahnya di sini lagi ya. Kita akan ubah CSV lalu RAS RT masih sama. Lalu di bagian readernya ya, reader. Nah, ini kita hapus aja lah. Oops. Nah, reader sama dengan CSV titik reader ya. Reader IS-nya RT. Selanjutnya bawahnya for row, for untuk baris ya, baris in reader kita titik 2 lalu kita print ya, print row. Oke, kita akan coba cek ya. Nah, ini adalah salah satu contoh file processing menggunakan CSV ya. Kita akan coba running. Nah, di sini masih ada error di RT right row. RT di right row di line N5 ya, N5 right row. Nama Suranto, errornya di right row. Writer ya. Nah, seharusnya ini bukan RT ya dia ya, no writer. Nah, karena tadi di atas itu sudah pakai writer ya, makanya kita juga harus samakan writer juga. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan coba lagi jalankan. Nah, di sini dia sudah berhasil ya, keluar nama Suranto blok A01. Tadi saya lupa ubah di sini ya. Lalu kita akan coba di file. Nah, di sini dia sudah ada berbentuk file file Excel ya. Dia tuh untuk membukanya kalau CSV itu ada Excel dan ada spreadsheet gitu ya. Kita coba buka. Nah, di sini ada muncul. Kita benerin dulu agar bisa dilihat ya. Koma, next, finish. Nah, di sini dia ada nama pada pada row pertama ya. Nama Suranto blok A01. Nah, ini adalah contoh dari CSV gitu. Selanjutnya kita yang terakhir ada JSON ya, sama JSON juga kita ada sedikit perubahan, lumayan banyak perubahannya. Kita nggak usah dihapus deh, kita coba import aja, import JSON. Nah, kalau JSON ini kita membuat menggunakan tipenya itu apa ya? Tipenya itu menggunakan kurung awal itu loh ya. Nah, tipe seperti ini. Nah, lalu kita akan coba memasukkan namanya langsung, jadi dia tidak menggunakan with open gitu ya, with open. Langsung kita nama lanjut titik 2, nama titik 2, selanjutnya Suranto. Selanjutnya setelah itu bloknya ya, blok A01. Nah, setelah itu di bagian with open right-nya ini ada sedikit perubahan karena tadi itu kita menggunakan CSV, berarti kita ubah lagi di sini menjadi JSON gitu ya. JSON W as new line, dia tidak menggunakan ini. Oke, selanjutnya as RT writer ini juga ya. Nah, kalau kita pakai JSON itu menggunakan JSON dump gitu ya. JSON dump itu kemarin tuh yang saya tangkap itu pas di belajar itu kemarin tuh untuk kayak apa ya, langsung dibuang gitu ya, apa ya bahasanya sih, kayak langsung diserahkan semua gitulah datanya gitu ya, menggunakan JSON dump. Nah, di sini kita ketikkan JSON dump gitu ya, JSON dump data, lalu ada RT, lalu ada indentasi. Nah, indentasinya ini
kita pakainya 4 agar apa? Agar nantinya lebih rapi pada saat dilihat ya filenya ya. Lalu kita ubah lagi dia JSON. Oh masih sama R ya, R W A S R T leader. Nah, ini kita hapus saja. Nah, sini hasil ya, hasil sama dengan JSON. Nah, untuk membukanya itu kita menggunakan load gitu ya, untuk melihat ya, melihatnya itu menggunakan load, lalu yes-nya RT, lalu kita akan print hasil. Nah, kita akan coba running lagi di sini. Nah, ada error invalid syntax ya, invalid syntaxnya karena dia jauh apa ya? Karena dia jauh kali ya. Atau coba kita coba lagi. Oh masih ini invalid syntax. Kita hapus ya. Oh malah lebih error. Oke, berarti dia kayak gini berarti harusnya ya. Gini. Kita coba. Oh masih error JSON-nya. Ternyata error ini adanya di sini ya. Dia tidak menggunakan kurang koma di sini, dia kurang koma. Jadi dia tetap dipisah, lalu setelahnya itu Suranto, setelah itu blok A, bawahnya A01 Surantonya kita tutup. Oke, seharusnya bisa. Nah, di sini dia untuk JSON seperti ini, hampir mirip ya seperti CSV. Kita akan lihat apakah dia akan masuk. Nah, dia akan masuk ya di sini ya, di repository laptop kita sendiri ya, di penyimpanannya. Kita akan coba buka di open with notepad. Nah, seperti ini dia. Dia menggunakan indentasi 4 jadi lebih rapih. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pembahasan file processing itu. Pertama ada txt, ada CSV yaitu bukannya pakai Excel atau spreadsheet gitu ya, lalu ada JSON gitu. Nah, contoh penggunaan dari si jenis-jenis file penyimpanan itu, kalau untuk txt tadi ada .txt, lalu CSV ada .csv, lalu JSON ya .json gitu. Kayak keterangan itu, yang pertama itu kalau untuk txt dia cocok untuk catatan sederhana. Kalau untuk CSV dia cocok untuk Excel atau spreadsheet. Kalau untuk yang JSON dia cocok untuk menyimpan data program gitu atau setting gitu ya. Lalu intinya itu kalau kita ingin menyimpan data yang dihasilkan program, kita bisa menuliskannya ke file seperti txt, csv atau json. Di sini pada lab session 8 saya memilih csv karena bentuknya seperti table dan mudah dibuka pakai Excel. Untuk itu saya menggunakan modul CSV bawaan Python. Dengan menyimpan data ke file, kita itu bisa menyimpan riwayat atau laporan program tanpa perlu ulang tiap kali gitu. Jadi kita itu menggunakan file processing ini untuk melihat data yang telah kita hasilkan, telah kita running gitu tadi ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi tugas yang lab session 8 gitu ya, lab session 8. Yang pertama sini adalah mengunduh riwayat parkir ke sebuah file gitu. Mengunduh riwayat parkir ke sebuah file. Oke. Main ya, main. Mengunduh riwayat itu saya di sini tulisnya fungsinya simpan riwayat file ya. Nah, di sini ada simpan riwayat file ya. Menyimpan riwayat parkir ke dalam file CSV dengan indentasi pada plat gitu. Lalu pada fungsi ini saya lindungi menggunakan try exception handling gitu ya, untuk agar dia kodenya itu tidak crash ya, tidak terjadi error ya pada saat program dijalankan. Misalkan ada kesalahan input dari user atau dari ini, dia tidak akan error. Nah, nanti ini akan saya akan exception handlingnya akan saya jelaskan lebih detail pada video UTS praktikum. Lalu menu yang pertama itu adalah mengunduh riwayat, yang kedua adalah membaca data ya, baca riwayat parkir. Nah, di baca riwayat ini tadi seperti
sama seperti tadi ya, ada try accept-nya juga. Lalu terakhir ada mencari data kendaraan. Nah, lalu untuk jenis file yang digunakan mahasiswa dapat memilih format yang diajarkan. Nah, tadi saya memilihkan CSV ya pada di sini simpan riwayat. Nah, kita akan coba running ya, menjelaskan implementasi dan hasil running program. cd mini project ya, cd smart parking py min m monitoring main 247.50 salah lagi. Nah, di sini jadi kemarin itu masih 7 menu. Jadi di sini menambahkan 3 menu terakhir, yaitu ada pertama tuh unduh riwayat ke file, lalu ada 8 itu baca riwayat filenya, lalu 9 itu cari data kendaraan. Nah, di sini saya menggunakan generator itu untuk membuat data kendaraan secara acak pada di 5 ya, lihat riwayat kendaraan parkir. Nah, di sini saya membuatnya itu sekali 10 dulu gitu ya. Nah, lalu kita akan coba unduh riwayatnya ya. Kita coba cek dulu udah ada unduhan belum ya, saya di C ya, di file saya mini project smart parking. Nah, sudah ada ya, kita coba hapus dulu. Nah, di sini kita akan coba unduh lagi ya. Nah, di sini riwayat berhasil disimpan ke riwayat parkir.csv gitu. Nah, ini sudah muncul dari sini ya. Nah, kita akan coba cek di Excel. Nah, di sini dia baru ada 10 gitu. Baru ada 10 secara acak yang dibuat oleh generator. Lalu kita akan coba lihat tadi. Dia lengkap dengan waktu keluar dan waktu masuknya. Lalu selanjutnya setelah kita unduh, lalu kita akan membaca data riwayat parkir dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca gitu. Nah, di sini saya menggunakan opsi ke-8 untuk baca riwayat file. Kita akan coba 8 ya. Nah, di sini dia akan muncul karena tadi sudah ada dari yang saya generate pada opsi 5 gitu. Jadi kalau dia belum ada sama sekali yang saya tunjukkan, dan dia belum bisa muncul gitu ya, belum bisa muncul dia. Lalu di sini pada opsi 9 itu mencari data kendaraan menggunakan implementasi lambda function. Nah, lambda function tuh di baca kendaraan untuk cari. Nah, ini sebelah sini saya menggunakan lambda function ya. Lambda function jenis jika kendaraan jenis mobil is in station, atau dia akan masuk ya, akan mendeteksi, memfilter bahwa kendaraan ini roda 4, atau ya jika tidak dia masuk ke motor jika tidak roda 4 gitu, atau sebaliknya gitu. Lalu ada lambda function ya seperti ini, dan dia akan memunculkan, begitu kita akan memunculkan cari kendaraan, dia akan munculkan ada 4, ada plat, jenis, masuk, dan keluar. Nah, kita akan coba tes ya. Misalkan 9, di sini kita akan coba Z1192E ya. Z1192E. Nah, di sini dia lengkap muncul dari mulai platnya, jenisnya, masuknya, keluarnya jam berapa gitu. Kita akan coba cek dulu. Kita belum ada slot mobil, tambahkan 5 motor gitu ya. Motor deh, masukin BE 1234KL ya, motor. Oke, masuk. Kita akan coba keluarkan dia. Sebelum kita keluarkan, kita coba ini dulu ya. Kita akan coba cek, ini masih masuk. Kita akan coba cek di 5. Nah, dia akan menambah. Tadi itu 10, lalu saya tambahkan 1 kendaraan motor, lalu saya panggil lagi opsi 5, dari muncul jadi ada 21 ya. Kita akan coba cek pada cek di mana ya, di 4 cek lagi 4, lalu saya akan keluarkan BE 1234KL. Nah, dia akan keluar ya, berhasil keluar dari slot 4 motor, lalu masuknya jam segini, keluar jam segini. Nah, setelah itu kita akan coba nih cek kendaraannya nih. Kita akan coba cari data kendaraan 9, masukkan platnya BE 1234KL. Nah, dia akan menampilkan data kendaraan. Lalu udah ya, itu aja paling lambda function. Mungkin
mungkin cukup sekian dari apa yang saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan yang saya jelaskan, mungkin kurang lengkap atau kurang detail. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.